Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofi Tazrina dengan NIM 06031282429062 dari program studi pendidikan ekonomi. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah perkembangan peserta didik yang diampu oleh Bapak Dr. Randus Iqbal Berlian MPD dan Ibu Dewi Pratita SPD MPD. Tujuan dari video ini adalah untuk memahami perkembangan kognitif, sosial emosional, dan moral anak usia sekolah melalui wawancara dengan orang tua, serta bagaimana orang tua menerapkan strategi untuk menghadapi tantangan dalam perkembangan anak. Narasumber dalam video ini adalah Ibu Miftahul Jannah, seorang ibu bekerja dengan 4 orang anak, yang juga merupakan orang tua dari seorang anak usia sekolah dasar. Beliau telah menjalani peran sebagai orang tua selama 18 tahun dan saat ini mendampingi anaknya yang berusia 9 tahun yang sedang duduk di bangku kelas 3 SD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu. Ibu Pagi. bisa silahkan perkenalkan diri terlebih dahulu, Ibu. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ibu Miftahul Jannah. Saya tinggal di Jambi. Anak Ibu sekarang umurnya berapa, Ibu? Anak saya ada 4 orang. Yang paling bungsu saat ini usia 9 tahun, kelas 3 SD. Oke, kalau begitu kita lanjut ke pertanyaan pertama. Bagaimana Ibu melihat perkembangan kemampuan berpikir dan memahami anak Ibu sejauh ini? Eh, Alhamdulillah ya, anak saya yang kelas 3 SD ini kemampuan berpikirnya itu berkembang cukup baik. Eh, Kami juga mendapat informasi ya dari guru kelasnya bahwa perkembangan adik ini itu cukup baik dan dia apa namanya sudah bisa memecahkan masalah-masalah sederhana, kemudian juga senang bertanya, rasa ingin tahunya itu cukup besar. Oke. Bisa kita lanjutkan ke pertanyaan kedua. Anak Ibu ini bagaimana Ibu cara dia berinteraksi dengan teman sebayanya dan bagaimana cara dia mengekspresikan emosinya? eh Kalau yang bungsu ini memang agak sedikit manja ya, mungkin karena dia anak bungsu. Tapi kalau sedang berinteraksi, sedang bermain, atau sama-sama sedang belajar gitu dengan teman-teman sebayanya, itu alhamdulillah baik ya. Jarang sekali yang bertengkar, kemudian sampai menangis, atau dia membuat teman-temannya menangis gitu, itu jarang sekali. Apa namanya, dia juga sudah bisa mengalah, kemudian mengerti apa itu berbagi gitu dengan teman-teman. Baik, lalu dilanjut dengan pertanyaan ketiga. Ada nggak sih yang nilai-nilai yang Ibu tanamkan atau tekankan di dalam mendidik anak dan bagaimana respon anak Ibu terhadap tekanan atau nilai-nilai yang Ibu terapkan tersebut? Yang umum, yang sering saya sampaikan ke anak saya ini bahwa kalau dengan teman itu tidak boleh nakal, kemudian tidak boleh mengambil barang-barang yang bukan milik dia. Kalaupun dia memerlukan barang milik temannya itu, dia harus minta izin dulu. Lalu jika temannya tidak mengizinkan, tidak boleh memaksa. Jadi eh, yang seperti ini itu sudah kami tanamkan sejak dia kecil. Alhamdulillah dalam pergaulan dia sehari-hari itu eh, belum pernah ya kami mendengar atau mendapat komplain gitu dari orang tua murid ataupun dari gurunya. Jadi adik ini alhamdulillah mengerti gitu ya, barang milik dia, kemudian jika ingin meminjam barang milik temannya itu harus izin dulu. Itu salah Eh, satunya. Ada banyak sih nilai-nilai yang kami tanamkan juga seperti kejujuran, kemudian mandiri, tanggung jawab, gitu itu juga kami ajarkan pelan-pelan pada anak.
Berarti anak Ibu sekarang sudah termasuk pribadi yang mandiri ya, Ibu? Kalau mandiri belum, itu tadi karena kan dia anak bungsu ya, jadi hampir sebagian besar itu dibantu gitu. Tapi ini karena sudah kelas 3, kebetulan sekolahnya ini sekolah alam gitu ya, agak berbeda dengan sekolah umum. Nanti di kelas 4 dia akan ada program tinggal di rumah masyarakat, walaupun masih kelas 4 SD gitu. Nah, itu dari kelas 3 sekarang ini sudah mulai kami ajarkan lebih sering gitu, bahwa dia harus belajar mandiri, kemudian belajar bertanggung jawab. Paling tidak barang-barang milik dia itu dia bertanggung jawab. Kadang-kadang itu kayak botol minum atau wadah bekal itu sering ditinggal di sekolah gitu. Padahal kan harusnya setiap hari dibawa ke sekolah dan setiap hari juga harusnya dibawa pulang. Oke. Bisa kita lanjut ke pertanyaan keempat. Ibu, apakah Ibu memiliki strategi untuk menghadapi tantangan dalam mendampingi perkembangan anak dan bagaimana Ibu mengatasinya? Eh, Kalau untuk anak yang bungsu ini, tantangan terbesar kami itu adalah pada kemandirian. Kemudian manja itu ya, karena dia bungsu jadi manja. Walaupun sebenarnya anak ini tidak secara emosi itu tidak terlalu bermasalah. Artinya saat dia menginginkan sesuatu itu dia bisa mengungkapkan dengan baik gitu apa yang diinginkannya. Tidak harus marah-marah atau tidak harus menangis, ngamuk gitu ya. Dia sudah bisa menjelaskan apa yang sedang dirasakan, apa yang diinginkan gitu. Nah, yang menjadi tantangan kami yaitu salah satunya adalah eh, manja itu tadi. Kebetulan karena saya adalah ibu bekerja, saya dibantu oleh pengasuh gitu ya. Nah, kami harus bekerja sama dengan pengasuh karena pengasuh ini dia apa melayani gitu. Saat anak ini butuh sesuatu, anak tidak diajari untuk mandiri, tidak diajari untuk melakukan sendiri, tapi dibantu. Hampir 100% dibantu gitu sama pengasuh ini. Di saat dia ingin makan, itu bukan ambil sendiri, tapi diambilkan gitu. Kemudian selesai makan itu harusnya dia belajar cuci piring sendiri. Ini dibersihkan sama pengasuhnya gitu. Itu sih salah satu tantangan yang terbesar bagi kami. Oke. Terima kasih Ibu eh, atas waktunya. Nah, berdasarkan penjelasan yang disampaikan oleh narasumber, terlihat bahwa anak yang sedang dalam usia sekolah telah menunjukkan tanda-tanda perkembangan moral yang cukup baik. Anak mulai memahami apa yang dianggap benar dan salah oleh orang tua dan lingkungan sosialnya. Penjelasan ini sesuai dengan definisi moral menurut Chaplin, yaitu akhlak yang sesuai dengan aturan sosial yang mengatur perilaku seseorang. Anak sudah mulai mengikuti nilai-nilai yang berlaku dalam keluarga dan masyarakat sebagai pedoman dalam bertindak. Hal ini juga sejalan dengan pandangan Hurlock bahwa perilaku moral terbentuk dari kebiasaan sosial. Ketika anak terbiasa diberi contoh baik oleh orang tua, maka nilai-nilai moral tersebut akan tertanam. Dalam konteks teori perkembangan moral menurut Lawrence, anak usia sekolah biasanya berada pada tahap konvensional, yaitu mulai memahami pentingnya aturan dan persetujuan sosial. Ini ditunjukkan oleh sikap anak yang mulai peduli terhadap harapan orang tua dan guru serta ingin diterima dalam kelompok sebayanya. Narasumber juga menunjukkan pentingnya komunikasi dan pembiasaan strategi untuk membentuk moral anak. Ini memperkuat pandangan bahwa perkembangan moral tidak hanya terjadi secara alami, tetapi juga dipengaruhi oleh pengalaman hidup dan bimbingan lingkungan, sebagaimana dijelaskan dalam konsep perkembangan secara umum. Dari proses wawancara dan analisis yang telah saya lakukan, saya menyadari bahwa perkembangan moral merupakan aspek penting yang harus dibentuk sejak dini. Moral bukan hanya soal tahu mana yang benar dan salah, tetapi juga tentang bagaimana individu mampu hidup bersama dalam masyarakat dengan nilai-nilai yang diterima secara sosial. Sebagai calon pendidik, saya belajar bahwa memahami perkembangan moral peserta didik akan membantu saya menentukan pendekatan yang tepat di kelas. Di sisi lain, orang tua sebagai pendamping utama anak di rumah juga harus memiliki pemahaman yang baik agar nilai moral anak terbentuk secara konsisten.
Video ini diharapkan bisa menjadi bahan refleksi bahwa kolaborasi antara orang tua dan guru sangat penting dalam membentuk generasi yang tidak hanya cerdas tetapi juga berkarakter. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.